Wah pemirsa, hari ini udaranya sangat berbeda seperti udara di kota. Nah, di mana lagi kalau bukan lagi ada di desa. Pemirsa, desa itu punya banyak sekali potensinya. Salah satu potensinya adalah UMKM dan pariwisata. Seperti desa yang akan kita kunjungi satu ini, yaitu Desa Kandangan. Pemirsa penasaran sama Desa Kandangan? Tetap saksikan terus Sobo Deso JTP hari ini. Pemirsa Sobo Deso JTP, saat ini kami berada di Desa Kandangan, sebuah desa yang berada jauh dari pusat kota Banyuwangi. Ratusan kilo harus ditempuh bila harus ke kota Banyuwangi. Namun, desa ini memang asri, terletak di antara hamparan perkebunan yang luas. Namun untuk menuju ke Desa Kandangan, akses jalannya sudah bagus. Ini juga bagian dari usaha desa untuk memperbaiki akses jalannya menuju ke desa. Boleh dibilang Desa Kandangan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi ini sebuah desa yang berada di tengah perkebunan. Memiliki 4 dusun meliputi Dusun Kerajaan, Dusun Sumber Bopong, Dusun Sumber Jambe, dan Dusun Sumber Jati. Meski jauh dari pusat kota kabupaten, akan tetapi layanan desanya tidak ketinggalan dengan desa-desa lainnya. Bahkan, Smart Kampung, percepatan pengurusan berbagai surat menyurat sudah tentu sangat mudah dan canggih. Nah pemirsa, saat ini saya berada di ruang pelayanan Desa Kandangan. Nah, disinilah tempat warga-warga sekitar membuat KK, KTP ataupun surat-surat lainnya yang akan membantu mereka semua. Nah, siapa aja nih yang membantu di balik layar? Ada staf-staf dari ruang pelayanan. Langsung aja ya kita tanya apa yang staf-staf di sini bantu untuk warga sekitar. Langsung aja, ada Mbak siapa nih? Mbak Layil. Mbak siapa? Mbak Layil. Oke Mbak, di sini nih tempat kantor pelayanan apa sih yang diberikan kepada warga sekitar? Berupa surat-surat seperti surat SKCK, KK, dan KTP, dan juga surat usaha. Terus kalau untuk persyaratan dari surat pelayanan itu harus melalui RT RW, kepala dusun, kemudian nanti dibawa ke desa sama dilampirkan KK sama KTP berupa fotokopi. Oke, ternyata banyak sekali yang dilayani ya di kantor pelayanan ini. Oke, saya mau tanya lagi nih Mbak, soalnya ini desa yang ada di ujung selatan ya. Desa yang ada di ujung selatan, jauh nih dari pusat kota. Saya mau tanya sama Masnya dulu nih. Karena jauh dari pusat kota, gimana efisiensinya nih untuk pembuatan surat-surat dan sebagainya nih untuk di kantor pelayanan sini? Di kantor pelayanan sini biar lebih memudahkan pelayanan, kita pakai sistem online dan juga DTI Mbak. Meskipun jarak jauh, tetapi pelayanan tetap berjalan dengan lancar. Berjalan dengan lancar ini terkait dengan sistem online nih. Mungkin sebagian warga mungkin tidak familiar sama sistem online. Apakah nanti langsung dibantu langsung oleh kantor pelayanan atau seperti apa nanti? Nanti langsung dikasih petunjuk dan dibantu langsung sama pelayanan. Nah pemirsa, tadi kita sudah tanya-tanya terkait dengan proses pelayanan yang ada di sini. Tapi kita akan tanya-tanya lagi nih sama warga-warga yang hadir pada hari ini untuk pembuatan surat-surat, KTP ataupun KK dan sebagainya. Nah di samping saya ada Mbak cantik nih. Oke Mbak, boleh ditemani saya mau nanya-nanya dulu nih. Mbak siapa namanya? Feni. Oke, Mbak Feni kesini nih mau buat apa nih? Mau buat SKCK. Mau buat SKCK. Nah, menurut Mbak Feni di kantor pelayanan di Desa Kandangan ini gimana pelayanannya? Sangat baik sekali, terus juga pelayanannya ramah, terus juga cepat. Meskipun pakai pengantar RT RW gitu, di sini juga cepat, jadi lebih memudahkan gitu. Jadi sangat memudahkan ya kantor pelayanan yang ada di Desa Kandangan. Oke Mbak, terima kasih. Iya. Oke, saya mau tanya-tanya lagi nih sama warga lainnya untuk kita cari tahu kalau Desa Kandangan pelayanannya itu seperti apa. Nah, saya tanya lagi nih sama warga lainnya. Nah pemirsa, saya mau tanya-tanya lagi sama warga yang satu ini. Halo Ibu, boleh minta waktunya sebentar? Iya, Oke. silahkan. Oke, Ibu siapa nih namanya? Bu Uzi. Bu Uzi. Iya. Ibu Uzi hari ini mau buat apa nih di kantor pelayanan? Ya, saya mau mengurus kartu KIA, kartu identitas anak, dan akte kelahiran karena siswa kami banyak yang belum mempunyai KIA.
Oh, Kami Ibu guru? Iya, betul. Oke. Iya, kami mengurus secara kolektif biar wali murid tidak ke sini satu persatu. Langsung sekolah yang menghandle begitu. Oke, terkait dengan pelayanannya gimana nih Bu? Karena kan Ibu harus mengurus banyak KIA Iya. dan sebagainya. Gimana nih Iya. untuk pelayanan dari kantor pelayanan di Desa Kandangan? Alhamdulillah saya tidak harus wirawiri ke Banyuwangi, kepala kantor Desa Kandangan, pemerintah Desa Kandangan menjemput bola untuk pengurusan KIA dan akte kelahiran. Pelayanannya sangat memuaskan, sangat baik dan cepat sekali. Oke, ternyata sangat baik sekali pelayanan dari kantor pelayanan Desa Kandangan ini sudah dibuktikan dengan warga-warga yang sudah kita wawancarain tadi. Oke, Ya. Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, pemirsa, tadi kita sudah melihat bagaimana pelayanan di kantor pelayanan dan juga warga-warganya sudah kita wawancarai terkait dengan pelayanan ada di sini dan dibuktikan kalau pelayanan yang ada di Desa Kandangan ini sangat memuaskan. Nah, Desa Kandangan bukan hanya ada pelayanannya saja, tapi banyak hal yang bisa dieksplor di Desa Kandangan. Yuk kita eksplor apa aja yang ada di Desa Kandangan. Meski Desa Kandangan jauh dari kota, namun pelaksanaan pemerintah sangat lancar, termasuk program vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Bahkan pada saat Sobo Deso berkunjung sedang ada aktivitas vaksinasi. Terlihat antusiasme masyarakat yang hendak mengikuti vaksin, bahkan sudah diselenggarakan vaksin ketiga. Tentu saja yang bisa diikuti oleh masyarakat yang sudah melewati tahapan vaksin kedua dan sudah berjarak 6 bulan. Nah, saat ini saya ditemani sama Ibu Neni selaku koordinator imunisasi Puskesmas Sumberagung ya Bu ya. Oke Bu, saya mau tanya terkait dengan vaksinasi yang diselenggarakan di Desa Kandangan ini Bu. Seperti apa respon dari masyarakat terkait dengan vaksinasi hari ini? Respon masyarakat hari ini sudah cukup bagus Mbak. Tapi karena hari ini kita mengadakan fokusnya lebih ke arah booster vaksin ketiga, jadi yang masih memenuhi syarat ini masih sedikit, hanya perangkat desa sama guru-guru yang mengikuti vaksin keduanya sekitar bulan Maret 2021. Untuk terkait persyaratannya seperti apa nih untuk vaksin boosternya? Apakah harus sudah berapa bulan? Gimana? Vaksin booster itu persyaratannya yang pertama harus berjarak 6 bulan dari vaksinasi yang kedua. Kemudian sudah mendapatkan etiket di aplikasi Peduli Lindungi. Jadi prosesnya seperti itu dulu Iya, gitu. iya. Terkait dengan persiapan hari ini gimana nih? Persiapan vaksinasi di Desa Kandangan. Persiapan hari ini kita sudah menyiapkan satu tim untuk vaksinasi di Desa Kandangan. Kita menyiapkan ada tim verifikasi untuk pencarian etiket, membantu masyarakat mencari etiket karena tidak semuanya sudah punya aplikasi Peduli Lindungi, jadi kita bantu untuk mencari etiket sama tim-tim di meja-meja pelaksanaan vaksinasi. Oke, terkait dengan vaksinasi booster ini apakah sangat penting untuk dilakukan ataupun ini tidak terlalu penting atau cuman boleh atau enggak kayak gitu? Vaksinasi booster ini sangat penting Mbak, jadi untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap COVID-19. Jadi dengan vaksinasi 1 dan 2, primer 1 dan 2 itu bisa lebih maksimal dengan adanya booster. Oke, jadi untuk pemirsa semua yang masih vaksin kedua, jangan lupa ya nanti untuk mengikuti vaksin booster setelah 6 bulan vaksin keduanya. Ya Bu, terima kasih atas waktunya. Pemirsa, tetap saksikan terus Sobo Deso JTP hari ini di Desa Kandangan. Potensi Desa Kandangan memang luar biasa, termasuk salah satunya adalah wujud gotong royong. Sebagaimana nuansa desa yang memiliki persaudaraan yang kuat. Terlihat saat masyarakat Babinsa, Babin Kaptipmas bersama-sama bergotong royong membangun Masjid Baitus Salam yang ada di Dusun Kerajaan RT 3 RW 2.
Di dusun kerajaan juga ada wanita yang perkasa. Sehari-harinya membuat, mencetak genteng dan wuwungan yang sudah dikerjakannya sejak tahun 1981. Jadi sudah puluhan tahun ya pemirsa. Namanya Mbok India. Terkenal dengan pembuat genteng mantili, sehari bisa mencetak hingga 200-an genteng. Dan harga setiap 1000 genteng sekarang mencapai Rp2.200.000. Potensi dusun kerajaan memang lengkap. Salah satunya adalah peternakan. Peternakan di bawah Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) yang merupakan mitra dari Taman Nasional Meru Betiri yang bekerja sama dengan pemerintah Desa Kandangan berhasil membuat Pokmas Wanawira Sejahtera yang membudidayakan ternak bebek dan juga ternak burung puyuh. Dalam perkembangannya, peternakan ini mampu memiliki 2 kandang berisikan 700 bebek petelur yang setiap harinya menghasilkan telur antara 450 hingga 600 butir yang siap diambil oleh pembeli. Dengan harga saat ini sekitar 1.800 per butirnya. Sedangkan ternak burung puyuh ada 1.300 ekor dengan harga telur puyuh saat ini sekitar 26.000 per kilo. Bahkan, dengan keseriusannya, Pokmas ini telah berhasil meraih juara 5 nasional saat lomba bertepatan dengan Hari Konservasi Alam. Pemirsa, masih di Sobodeso JTP bersama saya Selly Ivanka. Nah, di belakang saya ini adalah salah satu potensi di Desa Kandangan. Di samping saya juga ada ketua dari SPKP. Nah, SPKP ini apa nih Pak? Boleh dijelaskan kepada pemirsa yang lagi nonton hari ini? Oh ya. Ya, terima kasih. Ini untuk perkenalkan, nama saya Rudi Hartono, Ketua SPKP Wanawira Sejahtera. SPKP sendiri itu kepanjangan dari Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan yang alhamdulillah kita kerjasama dengan Desa Kandangan dan juga pihak dari Taman Nasional Meru Betiri yang ada di Desa Sarongan. Dan untuk SPKP sendiri ini tujuannya meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di wilayah kehutanan yang ada di kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Oke, kira-kira sudah berapa lama nih berjalan SPKP-nya? Kita berjalan di SPKP ini mulai tahun 2018. Jadi sejak 2018 sampai sekarang ya? Iya. Kira-kira potensi apa nih yang diangkat dari SPKP? Kan ada banyak nih dari kehutanan dan sebagainya, yang apa yang menonjol nih di SPKP? Di SPKP ini kita dari peternakan, itik dan juga puyuh. Terus dari hasil penjualan itu kita juga kembangkan di peternakan kambing dan juga puyuh. Dan alhamdulillah di kelompok kami pada saat ini sudah bisa membuat indukan puyuh yang sudah membedakan warna itu dari jenis kelamin. Jenis kelamin dari warna, kalau warna coklat itu sudah pasti betina, kalau hitam itu sudah pasti jantan. Insya Allah kita sudah bisa menerapkan proses indukan seperti itu. Oke, luar biasa banget. Saya mau tanya ini terakhir terkait dengan manfaat yang didapatkan oleh warga sekitar ketika tergabung nih dari SKPP ya? SPKP, oke. Namanya agak sulit, saking sulitnya saya jadi belibet yang ngomongnya. Oke, SPKP ini apa yang didapatkan oleh masyarakat sekitar nih?
ketika tergabung dengan SPKP? Paling utama ya hasilnya, insya Allah. Oke. Oke, hasilnya jadi dari teman-teman, tapi rata-rata yang gabung di kita itu harus punya keahlian masing-masing. Contoh mau gabung di peternakan kambing harus punya keahlian di situ. Nanti dari hasil peternakan itik, kan induknya itik itu nanti dikembangkan di puyuh sama di kambing itu. Jadi biar yang merawat itu sudah punya keahlian di situ. Oke, ternyata di Desa Kandangan ini pemirsa banyak sekali potensi yang akan ditingkatkan. Salah satunya adalah melalui SPKP ini. Nah pemirsa, mau lihat lagi apa aja potensi yang ada di Desa Kandangan? Tetap ikuti terus program Sobo Deso di JTP bersama saya, Sylvia Ivanka. Banyuwangi juga sangat dikenal dengan buah naga. Maka di Desa Kandangan pun juga ada petani buah naga yang dilakukan oleh Agus Suharto, yang pagi itu tampak sedang memupuk tanaman buah naganya. Sebagai kepala Desa Kandangan, Riono tentu saja terus melakukan pembangunan-pembangunan di segala lini agar terus maju dan tidak tertinggal dengan desa lain. Meski berjarak 115 km dari pemerintah kabupaten. Nah saat ini saya ditemani sama Bapak Kepala Desa yang tentunya potensi-potensi desa yang sudah kita lihat tadi tidak terlepas dari kepala desanya yang luar biasa. Nah saya mau tanya nih Pak, terkait dengan potensi desa yang sudah saya lihat tadi, terkait dengan tempat wisatanya, potensi-potensi desanya, ini apakah Bapak sebagai Kepala Desa mendukung potensi desa yang ada di desa? Boleh dibuka dulu maskernya Pak. Ya. Oke Mbak, terima kasih. Perlu dikenalkan, nama saya Riono Sarjana Hukum, Kepala Desa Kandangan. Kalau kita berbicara potensi Desa Kandangan, Kandangan adalah 110 km dari pusat kota, Kabupaten Banyuwangi. Kandangan dengan luas geografis 18.000 km persegi, dengan jumlah penduduk ini 11.000, dengan jumlah DPT 7.900, dengan jumlah KK itu 2.800. Yang mana di Desa Kandangan ada 4 dusun, yaitu Sumberdadi, Dusun Sumber Jambi, Dusun Kerajaan, dan Dusun Sumber Bobor. Di antara 4 dusun ini ada beberapa potensi yang ada di Desa Kandangan dengan kultur budaya yang berbeda juga, dengan latar belakang masyarakat yang berbeda, makanya banyak pemberdayaan potensi yang ada di Desa Kandangan. Seperti yang kita lihat tadi, mulai dari peternakan puyuh, ada peternakan pembuatan tahu, ada pemberdayaan pembuatan genteng, terus juga ada pertanian yaitu buah naga, pari, dan polowijo yang lainnya, kan itu. Dan ada beberapa potensi wisata yang ada di Desa Kandangan ini yang perlu menjadi sentuhan yang luar biasa, terutama itu adalah Pantai Koncomoyo, ada Muara Baduk, Kedungdowo, dan ada Puncak Surga yang ada di Dusun Sumberdadi. Yang semua potensi-potensi itu menjadi perhatian kami di 10 tahun ini dalam rangka menjabat kepala desa, bahwa potensi-potensi yang ada ini menjadi prioritas kami. Apalagi hari ini dengan terbitnya Perpres 104
di situ jelas 20% itu adalah untuk penguatan ekonomi. Dan ini menjadi prioritas kami untuk pengembangan daripada potensi yang ada di desa kami. Luar biasa sekali ya Pak, ternyata dukungan dari Bapak untuk masyarakat sekitar terkait UMKM dan potensi-potensi desa. Gak hanya itu Pak, walaupun jauh 110 km dari Banyuwangi kota, tetapi akses jalannya luar biasa banget. Perlu diapresiasi ini, untuk akses jalannya ini apakah sudah dari dulu sebagus ini atau gimana Pak? Jadi terkait akses jalan, yang pertama terima kasih kepada Bapak Bupati yang pertama, mulai karena saya menjabat dari tahun 2011 bulan 4, yang mana yang dulu akses jalan pasti sangat sulit sekali untuk masuk di desa Kandangan, sehingga dengan perencanaan yang matang bersama dengan lembaga desa terutama BPD dan usul-usulan dari lembaga yang lain, sehingga akses jalan ini menjadi perhatian yang serius, dan alhamdulillah dari pemerintah daerah juga bantuan-bantuan yang lain, sehingga akses jalan dalam 10 tahun kepemimpinan saya ini akses jalan sudah seperti ini. Tapi ini pun masih belum selesai, masih banyak akses jalan yang menjadi perhatian daripada pemerintah daerah baik kabupaten, provinsi ataupun pusat, sehingga apa yang saya rencanakan terkait dengan potensi wilayah, apabila akses jalan nanti ini sudah terpenuhi, maka ekonomi yang ada di sini pun juga akan meningkat. Sehingga harapan saya selaku kepala desa, perhatian dari pemerintah daerah, dari lembaga DPR baik kabupaten, provinsi atau pusat, ini lebih memberikan perhatian lagi. Walaupun kemarin sudah memberikan perhatian yang maksimal, tapi ya namanya desa yang jauh 110 km dengan luas wilayah yang kalau di perkotaan desa kami ini dua kecamatan Mbak. Jadi kalau di kota itu 2 kecamatan, kalau di sini masih 1 desa, sehingga program-program yang diberikan oleh pemerintah daerah ini pun juga kurang, sehingga keluasan wilayah ini minimal menjadi perhatian daerah untuk mengucurkan anggaran sehingga menjadi prioritas itu Mbak. Pak, saya terakhir ini mau nanya terkait dengan saat ini desa ini maju tidak terlepas dari visi misi desa. Nah, saya mau tanya nih, visi misi dari Desa Kandangan ini sendiri apa Pak? Visi misi dari desa ini yang pertama adalah dalam rangka membangun desa ini, yang pertama adalah keterbukaan kami pemerintah dengan masyarakat. Itu bagaimana komunikasi kami dengan masyarakat dalam membangun desa, sehingga masyarakat itu tidak hanya menjadi penonton dalam hal untuk membangun Desa Kandangan ini. Masukan-masukan dari masyarakat ini yang terpenting, masukan masyarakat dari segala sektor, kan itu yang tujuannya satu, kita bersama-sama. Tugas kami adalah hanya mengkonsep perencanaan yang sudah kami bahas bersama dengan lembaga desa, itu yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat. Itu aja Mbak. Oke, berarti tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan masyarakat dengan sistem pemerintahan yang terbuka ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali Bapak Kepala Desa hari ini sudah bersama saya, kita ngobrol-ngobrol banyak terkait dengan visi misi desa, bagaimana pengembangan potensi dan sebagainya. Oke pemirsa, tetap saksikan terus Sobo Deso hari ini di Desa Kandangan dan cari tahu apa aja yang ada di Desa Kandangan. Sobo Deso terus menelusuri dusun-dusun lainnya di wilayah Desa Kandangan. Masuk dusun Sumber Bopong ada pengrajin tahu rumahan yang biasa bekerja dari pagi sekitar jam 9 hingga jam 12.30 dan dikerjakan dengan konsep ramah lingkungan karena limbah tahu bisa dimanfaatkan untuk ternak.
Selanjutnya ada juga pembuat gula kelapa yang masih masuk wilayah Dusun Sumber Bopong. Masuk dalam wilayah PT PN 12 Perkebunan Sungai Lembu, tampak sejumlah pengrajin gula yang sedang memasak nira sebagai bahan baku gula merah dari pagi hingga siang hari, bahkan hingga sore hari. Beralih ke wilayah Dusun Sumber Jambe yang juga masuk dalam wilayah perkebunan PT PN Sumber Jambe dengan potensi karetnya yang luas, sehingga perkebunan ini bisa mengolah karet mentah hingga 2 ton per hari, yang produknya berkelas dan menjadi salah satu komoditi ekspor ke luar negeri. Saat Sobat Deso berkunjung, sedang ada pemrosesan karet mentah dari bentuk cair hingga menggupal setelah diberi asam semut. Diproses dalam bak-bak besar, 4 bak memuat 90 kg per bak karet mentah dan 3 bak lain memuat 75 kg karet mentah. Saat ini saya berada di tempat pengolahan karet yang merupakan sinergitas antara pemerintahan desa dan juga perkebunan. Nah, saat ini di samping saya sudah ada Bapak Kolili. Halo Bapak, yang merupakan asisten tanaman nih Pak. Bapak, saya mau tanya terkait dengan pengolahan karetnya, mulai dari mentahnya sampai menjadi lembaran-lembaran karet, prosesnya seperti apa Pak? Ya. Baik, terima kasih dari tim GDP. Kami sampaikan bahwa kami sebagai asisten tanaman dari proses awal itu penyadapan dimulai dari jam 1 sampai jam 2. Nah, dari jam 1 jam 2 nanti sekitar jam 6 jam, dalam waktu 6 jam itu nanti istilahnya dikolot ya. Latek itu dari pohon ke pohon itu dikolot, diambil. Saat sudah mencapai sadapan itu 6 jam. Jadi kalau jam 2, jadi kolotannya nanti sekitar jam 8. Jam 8 nanti dalam 1 jam latek bisa nyampe di pabrik ya. Dalam di pabrik ini nanti langsung diolah ya. Terus dalam kapasitas tiap hari itu untuk kebun Sumber Jambe itu sekitar 2 ton ya. 2 ton nanti dalam pengolahannya bisa diselesaikan kita nanti 4 jam. Oke, ya, sama 4 jam. Kalau itu pun lancar. Gitu. Setelah nanti diolah, sudah diolah ya. Ini kan pakai bahan kimia untuk mengeras latek menjadi gumpalan seperti ini. Ya, seperti bak-bak ini sudah seperti ini. Nah ini masing-masing bak itu volumenya, kapasitasnya itu ada yang 90, ada yang 75. Nah setelah pembekuan dari proses pengolahan latek ini sekitar 2 jam, 2 sampai 3 jam ini diolah. Artinya digiling. Ya, digiling proses seperti itu. Ya, sudah pembekuan, sudah keras, sekitar 2 sampai 3 jam baru digiling. Gitu. Ya. Penggilingan ini 3 jam. 3 sampai 4 jam dalam 2 ton. Tiap harinya itu. Jadi 2 ton digiling sekitar 3 sampai 4 jam. Setiap harinya ya Pak ya. Oke,
setelah digiling jadi lembaran-lembaran dibawa kemana nih Pak? Nah, karena kebun sumber jambe sendiri tidak mempunyai ruangan untuk asap, untuk pengasapan, ini dibawa ke Sungai Lembu. Ini dijadikan satu di Sungai Lembu. Gitu. Setelah digiling nanti dibawa ke Sungai Lembu. Gitu. Nah, di Sungai Lembu nanti diasap di sana. Nah, diasap sekitar 5 hari sampai 6 hari. Ini sudah bentuknya agak kecoklatan, kecoklatan muda. Itu baru dipolong katanya, yang istilahnya orang pengolahan itu. Dipolong, diambil, ya, terus jadikan satu, dimasukkan di ruangan sortasi. Oke, disortasi gitu ya. Yeah. Pak, selagi disortasi itu apakah semuanya diekspor ke luar negeri ataupun gimana nih prosesnya Pak? Tergantung dari permintaan biasanya. Kalau yang super dari RS 1, 2, 3 dandang ya juga diekspor. Gitu. Tergantung dari permintaan. Gitu. Oke, jadi ada kelas-kelasnya ya. Betul. Untuk kelas-kelas karet. Iya. Oke, saya mau tanya lagi sekali lagi Pak. Kira-kira selama 1 bulan di pengolahan pabrik ini menghasilkan berapa banyak karet Pak? Kalau 1 hari 2 ton, berarti kali 30? 30 berarti 60 ton. Wah, 60 ton, luar Iya. biasa. Ternyata banyak yang dihasilkan oleh dari pengolahan pabrik karet ini. Nah, Tak mau kalah dengan program desa lainnya, maka kelompok PKK Desa Kandangan juga memiliki usaha berupa pemanfaatan lahan dengan sistem tanam hidroponik. Ditanami beraneka tanaman sayuran, baik selada, seledri, juga pakcoy. Meski baru setahun berdiri, tepatnya 24 Januari 2021, namun terlihat sudah mulai bisa memanen. Bahkan mereka memiliki semboyan, petik, timbang, dan bayar. Lahan PKK ini diberi nama Dede Hidroponik, berada di Dusun Sumberdadi. Nah, saat ini saya berada di tempat tanaman hidroponik bersama dengan ibu-ibu PKK. Halo Ibu, ada Ibu Lurah di sini. Halo Ibu Lurah, saya mau tanya terkait dengan kegiatan ibu-ibu PKK nih di Desa Kandangan ya. Desa Kandangan ini seperti apa, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kandangan. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa bertemu dan kegiatan untuk PKK Desa Kandangan berkaitan dengan Pokja 3 untuk tahun 2022 ini dititik beratkan pada pemberdayaan yang terutama ini adalah tanaman hidroponik yang sudah dilakukan oleh Ketua Pokja 3. Harapan kami selaku Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kandangan nanti bisa diperluas dari rumah ke rumah. Harapan kami nanti program Dasawisma bisa berjalan. Misalnya sekelompok Dasawisma 15 rumah itu nanti beda-beda. Ada hidroponik, ada lele, ada ikan nila, jadi ada sayuran, ada perikanan, dan ada peternakan. Dan ini juga kemarin dari Dinas Pertanian kami juga diajak ngomong-ngomong tentang pemberdayaan. Insya Allah nanti juga akan dapat bantuan program dari pertanian yang berkaitan dengan pemberdayaan yang ada di PKK. Juga kemarin sudah diadakan pelatihan di Dinas Pertanian, yaitu yang didampingi oleh Bu Didin itu. Oh ya, terkait dengan ini ya. Hidroponik. Oke. Mudah-mudahan nanti ke depannya untuk PKK Desa Kandangan ini bisa menjalankan kegiatan seperti hidroponik ini yang merata tiap dusun. Oke. Terkait dengan hidroponik, saya mau bertanya terkait dengan hidroponik bersama dengan pengelolanya ya. Halo Ibu, terkait dengan
pembuatan hidroponik ini sendiri prosesnya berapa lama, Bu? Prosesnya Dari awalnya sampai jadi untuk dipanen, siap dipanen itu berapa lama kira-kira? Ya. untuk selada dari semai sampai panen kira-kira 45 hari. 45 hari, Iya, 1 bulan lebih ya? Iya, 1 bulan untuk lebih. semai 2 minggu dan masuk ke instalasi sini ada 1 bulan. 1 bulan. Iya. Kira-kira yang ditanam di sini apa aja? Selain selada ada apa lagi, Bu? Kita fokus ke selada. Fokus ke selada. Iya. Setelah dipanen, apakah dijual di pasaran atau seperti apa nanti, Bu? Kita ada pengepul. Jadi ada beberapa untuk daerah kandangan sini yang jualan kebab atau jualan hotdog kayak gitu, salad untuk kayak gitu. Dan untuk kita fokusnya ke pengepul. Kita punya pengepul sendiri. Gitu, iya. Jadi setelah dipanen itu langsung diambil sama pengepulnya, Iya, kayak gitu, dan diproses kembali lagi seperti Iya, itu. iya. Wah, luar biasa sekali kegiatan ibu-ibu PKK di Desa Kandangan ini berkaitan dengan hidroponik ya. Nah, wawancara tadi bersama dengan Bu Lurah dan juga pengelola hidroponik PKK menutup kegiatan kita di Sobodeso, Desa Kandangan. Nah, pemirsa, nggak lengkap kalau Sobodeso nggak ada pantunnya nih. Nah, aku kasih pantun dulu untuk menutup kegiatan pada hari ini. Beli pisang untuk dimakan. Pisang diramu, disajikan. Jangan lupa nonton tayangan Sobodeso di Desa Kandangan. See you!